Ejakulasi perempuan. Mungkin kamu pernah dengar, pernah lihat di film, atau malah jadi bahan obrolan bisik-bisik. Ya, topik ini emang udah mulai banyak dibicarakan, tapi anehnya masih banyak banget simpang siur dan kebingungan di sekitarnya. Nah, di sini kita bakal coba bongkar semuanya langsung dari sumber yang terpercaya. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apa sih ini sebenarnya? Beneran ada? Atau jangan-jangan cuma urin? Ini bukan sekedar rasa penasaran biasa loh, ini tentang memahami tubuh kita sendiri. Yuk kita cari tahu apa kata fakta dan sains. Sekarang coba deh ingat-ingat, pertama kali kamu tahu soal ini dari mana? Kemungkinan besar jawabannya ada di daftar ini. Sebuah studi di Sweden nunjukin fakta yang cukup bikin kaget. Sumber informasi utama kita ternyata bukan dari kelas biologi, tapi ya dari obrolan sama teman, dari media, bahkan dari pornografi. Ini kan bahaya ya, jadinya ada ruang kosong yang diisi sama mitos, bukan fakta. Nah, buat ngejawab semua kebingungan tadi, kita harus balik ke dasarnya dulu. Siap-siap ya buat pelajaran anatomi singkat, tapi super penting. Kita bakal kenalan sama aktor utama di balik fenomena ini. Oke, kenalan dulu yuk. Ini namanya Kelenjar Skene. Menurut Cleveland Clinic, ini adalah sepasang kelenjar kecil yang posisinya ada di dekat saluran kencing perempuan. Fungsinya ternyata krusial banget loh. Mereka bantu lubrikasi dan yang paling penting buat obrolan kita, diyakini sebagai sumber dari cairan ejakulasi perempuan. Dan ini dia fakta yang mungkin bakal bikin kamu, hah, serius? Kelenjar skene ini sering banget dijuluki prostat perempuan. Kenapa bisa gitu? Soalnya, secara embriologis, kelenjar ini tuh asalnya dari jaringan yang sama persis kayak kelenjar prostat pada laki-laki. Jadi ini bukan cuma mirip-miripan, ini beneran ada padanannya secara biologis. Keren kan? Oke, cukup dulu ya pelajaran biologinya. Sekarang kita geser ke sisi yang lebih manusiawi. Gimana sih perasaan dan reaksi orang-orang pas ngelamin ini pertama kali? Datanya mungkin bakal bikin kamu kaget. Coba deh, lihat angka-angka ini. Hampir sepertiga, tepatnya 28%, rasa kaget atau bahkan malu. Seperempatnya panik karena ngira itu urin. Ini tuh bukti nyata banget ya, kurangnya edukasi. Wajar aja kalau kita nggak tahu apa yang terjadi sama tubuh kita sendiri. Reaksi alaminya ya bingung atau cemas. Cuma sekitar 27% yang langsung rasa positif. Tapi, nah, disinilah ceritanya jadi super menarik. Lihat deh perbedaannya. Sementara banyak perempuan yang bingung sama pengalamannya sendiri, reaksi dari pasangan mereka justru luar biasa positif, sampai 85,5%. Kelihatan kan ada jurang pemisah yang besar antara persepsi diri dan persepsi pasangan. Dan jurang inilah yang seharusnya bisa ditutup dengan pengetahuan yang benar. Perbedaan reaksi yang drastis tadi itu ngebawa kita langsung ke akar masalahnya. Kenapa sih topik yang menyangkut tubuh kita sendiri bisa jadi begitu membingungkan? Jawabannya ada pada dari mana kita mendapatkan atau lebih tepatnya tidak mendapatkan informasi yang benar. Kutipan dari UNESCO ini jujur ngena banget. Pas sekolah atau orang tua diem aja, anak muda lari kemana? Ya tentu saja ke internet. Masalahnya, internet itu kayak hutan belantara informasi. Ada yang benar, tapi banyak juga yang menyesatkan dan sama sekali nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan? Kalau sumber yang paling gampang diakses justru penuh sama informasi yang salah, terus gimana dong? Harus ada cara yang lebih baik. Dan untungnya, solusinya tuh memang ada. Inilah jawabannya. Pendidikan Seksualitas Komprehensif atau yang biasa disingkat CSE. Eits, jangan langsung bayangin pelajaran biologi yang kaku dan ngebosenin ya. Ini jauh, jauh lebih dari itu. Ini adalah sebuah pendekatan modern yang sudah terbukti. Jadi, apa itu CSE? Gampangnya, ini adalah pendidikan yang ngelihat seksualitas itu secara utuh. Bukan cuma soal bayi datang dari mana, tapi juga ngebahas tentang hubungan yang sehat, pentingnya persetujuan atau konsen, gimana cara ngejaga kesehatan fisik dan mental, serta gimana cara menghargai diri sendiri dan orang lain. Lengkap banget kan? Dan yang keren, ini tuh bisa diajarin di mana aja. Paling idealnya tentu di sekolah, dengan kurikulum yang jelas dan terstruktur. Tapi CSI juga efektif banget loh kalau dijalanin di komunitas. Jadi bisa ngasih akses juga buat mereka yang mungkin udah nggak bersekolah. Terus apa sih yang bikin CSI ini begitu kuat? Karena program ini dibangun di atas pilar-pilar penting. Materinya harus beneran dari sains, bukan dari mitos. Disampaikannya juga bertahap, sesuai sama umur pendengarnya. Menghargai budaya lokal, tapi tetap berpegang teguh sama prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Jadi ini bukan pendekatan asal-asalan, tapi metode yang dirancang dengan sangat matang. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting banget? Kenapa kita harus peduli dengan metode pendidikan ini? Karena dampaknya itu nyata, terukur, dan buktinya sangat kuat.
Kalau mungkin masih ada yang ragu, data dari UNESCO ini bicara dengan sangat jelas. Program yang cuma fokus melarang atau abstinence only itu ternyata tidak efektif, gagal. Sebaliknya, program yang komprehensif, yang membahas kesetaraan gender dan ngasih pengetahuan utuh, terbukti jauh lebih efektif buat menekan angka kehamilan yang nggak diinginkan dan infeksi menular seksual. Angkanya nggak bisa bohong. Dan semua obrolan kita hari ini, mulai dari kebingungan soal ejakulasi perempuan sampai pentingnya pendidikan yang benar, membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang mendasar banget. Kalau pengetahuan ini terbukti bisa melindungi dan memperdayakan kita, kenapa ya pengetahuan akurat tentang tubuh kita sendiri masih sering jadi kontroversi? Ini pemikiran yang pengen kami tinggalkan buat kalian renungkan. Gimana menurut kamu? Coba deh tulis pendapatmu di kolom komentar, kami pengen banget dengar sudut pandangmu. Kalau penjelasan ini bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe ya, agar kita bisa terus membongkar topik-topik penting lainnya bersama-sama.